Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Perdana. Kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir materi pengantar teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Perdana, NIM 221011077, kelas mata kuliah bersama D. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengantar teknologi informasi, jenis materi dan isi kesimpulan materi. Pengantar teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah informasi teknologi dan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya dari berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga, elektronik, dan perangkat genggam modern misalnya ponsel. Materi pertama yaitu teknologi perangkat komputer. Perangkat komputer secara garis besar terdiri dari 3 bagian, yakni hardware, software, dan firmware. Hardware adalah perangkat keras komputer yang dapat dilihat dan diraba secara langsung. Software adalah perangkat lunak komputer, merupakan program-program yang diperlukan untuk menjalankan hardware. Firmware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer dan di mana di setiap perangkat terdapat beberapa bagian-bagian. Materi kedua yaitu pengenalan sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas mengelola penggunaan sumber daya dalam komputer dan menyediakan antarmuka interface bagi pengguna untuk mengakses sumber daya tersebut. Sistem operasi terbagi menjadi dua, yaitu text-based user interface (TUI), contoh DOS Disk Operation System, graphical user interface (GUI), contoh Microsoft Windows, Apple Mac OS, Linux dan Android. Fungsi dan tujuan sistem operasi adalah mengatur, mengeksekusi program-program, aplikasi dan juga interface antara pengguna komputer dan hardware komputer. Dari ketiga yaitu Microsoft Office. Microsoft Office adalah paket software buatan Microsoft Corporation yang dirancang untuk memudahkan tugas perkantoran. Dengan Microsoft Office kita dapat mengetik proposal, surat laporan keuangan, presentasi, database, membuat logo dan lain-lain. Microsoft Office mengalami beberapa perkembangan dari tampilan yang sederhana dan fasilitas yang kurang memadai sampai dengan grafis yang menawan dan fasilitas yang memadai sampai sekarang. Namun Microsoft Office yang umum digunakan yakni ada 3, yaitu Word, PowerPoint, dan Excel. Materi 4, perangkat lunak. Perangkat lunak komputer adalah suatu program yang berisi rangkaian instruksi, prosedur, pengendali, pendukung, dan aktivitas pengolah perintah pada sistem komputer. Hardware komputer akan hidup dan memiliki fungsi jika digunakan bersama-sama dengan softwarenya. Secara umum, fungsi dan software komputer yang utama adalah melakukan aktivitas bersama-sama dengan hardware, menyediakan segala sumber daya yang bisa digunakan pada sebuah komputer, bertindak sebagai perantara user dan perangkat keras untuk melakukan aktivitas dengan perintah yang harus dilakukan dalam software komputer. Materi 5 yaitu website dan WordPress. Website adalah suatu halaman web yang berhubungan dengan yang umumnya berisikan kumpulan informasi berupa data teks, gambar, animasi, audio, video maupun gabungan dari semuanya, yang dibuat untuk personal atau organisasi maupun perusahaan, yang saling terhubung dalam halaman web dan data tersebut disimpan pada server hosting. Sebuah halaman file yang lengkap terdiri dari protokol, nama host, path, nama file. Adapun jenis-jenis website yaitu web statis, halaman yang tidak berubah, web dinamis, web yang diperuntukkan untuk update sesering mungkin, dan web interaktif, web yang terkenal. Adapun WordPress yang dulunya merupakan platform aplikasi website untuk membuat blog, namun sering dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan orang-orang ke internet, WordPress mengalami perkembangan dan penambahan fitur yang saat ini bisa digunakan untuk membuat website bagi bermacam keperluan, dan terdapat beberapa template yang bisa kamu dapatkan secara gratis. Cloud computing dinamakan informasi yang beriksis akses secara remote di awan atau ruangan virtual. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud memungkinkan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Mereka dapat mengaksesnya selama kondisi internet. Ini berarti seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan filenya. Materi 7, IoT, Internet of Things, adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data.
melalui jaringan internet. Teknologi ini ditemukan pertama kali oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Materi ke-8, Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah ilmu yang dipelajari dengan cara membuat komputer menjadi cerdas dan mampu melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia. Dalam Artificial Intelligence, beberapa teknik searching, teknik reasoning, dan teknik planning dan learning. Materi ke-9 yaitu Internet of Behaviors adalah kepanjangan dari Internet of Things (IoT) yang menyebabkan keduanya saling terkait satu sama lain, disingkat dengan IOB, dan berarti internet berdasarkan perilaku adalah istilah yang mengacu pada proses di mana data yang dikendalikan oleh pengguna dianalisis melalui perspektif psikologi perilaku, yang mana dengan hasil analisis tersebut menginformasikan pendekatan baru untuk merancang melakukan pengoptimalan dalam teknologi dan informasi. Materi ke-11, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah koneksi antara dua device atau lebih yang terhubung secara fisik sehingga bisa saling bertukar data atau informasi. Materi ke-11 yaitu cybercrime atau kejahatan dunia maya yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang menyerang sistem keamanan komputer atau data-data yang ada di dalam komputer. Materi ke-13 dan terakhir yaitu etika dan dampak sosial teknologi informasi. Etika komputer adalah pedoman moral yang mengatur tentang penggunaan komputer dan teknologi informasi. Kekuratan informasi di media sosial ini saat ini menjadi perhatian utama bagi pengguna, terutama bagi pebisnis mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi media utama. Hak kekayaan intelektual mengacu pada originalitas keaslian karya manusia seperti ide, penemuan, seni tulisan, nama perusahaan, produk, dan logo. Kesimpulan, sekian penjelasan dari materi untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Semoga dapat membantu teman-temanku sekalian untuk materi-materi yang saya sampaikan. Kalian bisa mengaksesnya di website saya di WordPress. Linknya ada di deskripsi video. Terima kasih telah menonton. Saya Muhammad Khalil Perdana. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.